kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Fadila Nur Azahra, Diah Ayu, Revinta, Gista, dan Yulia Seklin. Di sini kami akan menjelaskan mengenai dampak transisi energi pada kendaraan listrik. Selamat menyaksikan. Dampak transisi energi pada kendaraan listrik. Berikut anggota kelompok. Electric vehicle atau biasa kita kenal dengan EV adalah kendaraan yang menggunakan motor listrik dan ditenagai oleh baterai yang dapat diisi ulang melalui jaringan listrik, panel surya, atau turbin angin. Kendaraan berbahan bakar fosil adalah sumber utama emisi gas rumah kaca yang dapat mempercepat perubahan iklim. Transisi ke EV yang menghasilkan emisi jauh lebih sedikit dan tidak menghasilkan emisi gas buang yang menawarkan solusi ramah lingkungan dan berkelanjutan. Mengapa harus kendaraan listrik? Karena transisi ke kendaraan listrik bukan hanya sekedar sebuah pilihan, tetapi sebuah keharusan untuk membangun masa depan yang lebih berkelanjutan. Dengan beralih ke electric vehicle, kita dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih, mengurangi polusi udara, dan membangun masa depan yang lebih berkelanjutan bagi generasi mendatang. Terdapat 3 alasan mengapa transisi ke kendaraan listrik adalah sebuah keharusan. Yang pertama yaitu untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, yang kedua untuk mengurangi ketergantungan pada minyak bumi, yang ketiga untuk meningkatkan efisiensi energi. Yang pertama, menurunkan emisi gas rumah kaca berarti kendaraan berbahan bakar fosil merupakan kontributor utama emisi gas rumah kaca yang memicu perubahan iklim dan pemanasan global. EV di sisi lain menghasilkan emisi yang jauh lebih sedikit, bahkan zero emisi saat digunakan. Hal ini menjadikannya solusi ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif terhadap planet kita. Yang kedua yaitu mengurangi ketergantungan pada minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan dan kian menipis. Penggunaan EV dapat membantu mengurangi ketergantungan kita pada minyak bumi, diversifikasi sumber energi, dan meningkatkan ketahanan energi nasional. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan efisiensi energi. EV umumnya lebih hemat energi dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil. Motor listrik pada EV memiliki efisiensi yang lebih tinggi dan energi yang terbuang lebih sedikit dibandingkan dengan mesin pembakaran internal. Hal ini berarti jarak tempuh yang lebih jauh dengan konsumsi energi yang lebih hemat. Dampak lingkungan. Dukungan kebijakan yang tepat, investasi dalam infrastruktur, dan peningkatan kesadaran masyarakat, EV dapat menjadi solusi yang efektif untuk mencapai masa depan yang lebih berkelanjutan. Yang pertama yaitu mengurangi polusi udara dan emisi gas rumah kaca. EV tidak menghasilkan emisi gas buang saat digunakan, sehingga secara signifikan berkontribusi pada pengurangan polusi udara dan emisi gas rumah kaca. Hal ini membantu memerangi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas udara, terutama di daerah perkotaan yang padat. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi energi. EV umumnya lebih hemat energi dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil. Motor listrik pada EV memiliki efisiensi yang lebih tinggi dan energi yang terbuang lebih sedikit dibandingkan mesin pembakaran internal. Hal ini berarti jarak tempuh yang lebih jauh dan konsumsi energi yang lebih hemat, dan emisi CO2 yang lebih rendah per kilometer. Selanjutnya yang ketiga yaitu meningkatkan ketahanan energi dan diversifikasi sumber energi. Penggunaan EV dapat membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, seperti minyak bumi yang merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan dan kian menipis. Diversifikasi sumber energi ke energi terbarukan untuk mengisi daya EV dapat meningkatkan ketahanan energi nasional dan mengurangi emisi gas rumah kaca yang terkait dengan produksi dan pembakaran bahan bakar fosil. Kemudian dampak pada ekonomi. Transisi ke EV memiliki potensi untuk membawakan manfaat ekonomi yang signifikan bagi negara-negara yang berkomitmen untuk mengembangkan industri EV dan beralih ke sumber energi yang lebih berkelanjutan. Yang pertama yaitu penciptaan lapangan pekerjaan baru. Industri EV berkembang pesat,
membuka peluang lapangan kerja baru di berbagai sektor, seperti manufaktur baterai, pengembangan motor listrik, pembangunan infrastruktur pengisian daya, dan layanan purna jual. Hal ini dapat membantu meningkatkan ekonomi lokal dan nasional, serta mengurangi pengangguran. Yang kedua yaitu meningkatkan kemandirian ekonomi dan keamanan energi. Penggunaan EV dapat membantu mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil, seperti minyak bumi, yang harganya seringkali berfluktuasi dan dapat membebani ekonomi negara. Diversifikasi sumber energi ke energi terbarukan untuk mengisi daya EV dapat meningkatkan kemandirian energi dan keamanan ekonomi nasional. Yang ketiga yaitu penghematan biaya bahan bakar dan listrik. EV umumnya lebih hemat energi dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil. Biaya pengisian daya EV di rumah atau di stasiun pengisian daya publik dapat lebih murah dibandingkan dengan biaya bahan bakar bensin atau solar. Hal ini dapat menghemat pengeluaran konsumen dan meningkatkan daya beli masyarakat. Selanjutnya yaitu dampak sosial. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas udara dan kesehatan masyarakat. EV tidak menghasilkan emisi gas buang saat digunakan, sehingga berkontribusi pada pengurangan polusi udara dan emisi gas rumah kaca. Hal ini dapat meningkatkan kualitas udara, terutama di daerah perkotaan yang padat, dan membantu mengurangi berbagai masalah kesehatan yang terkait dengan polusi udara seperti penyakit pernapasan, penyakit jantung, dan kanker. Kemudian yang kedua yaitu menciptakan lingkungan yang lebih tenang dan nyaman. EV jauh lebih senyap dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil, sehingga dapat membantu mengurangi polusi udara dan mengurangi polusi suara di lingkungan perkotaan. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih tenang dan nyaman bagi masyarakat, serta mengurangi stres dan gangguan pendengaran. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan. Penggunaan EV dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan memerangi perubahan iklim. Hal ini dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan seperti daur ulang, penggunaan energi yang efisien, dan penggunaan transportasi yang lebih ramah lingkungan. Tantangan, upaya bersama dari pemerintah, industri, dan masyarakat. Tantangan-tantangan ini dapat diatasi dan EV dapat menjadi solusi mobilitas yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di masa depan. Tantangan yang pertama adalah biaya awal yang tinggi. Harga EV masih relatif tinggi dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti biaya baterai yang tinggi, teknologi yang masih tergolong baru, dan infrastruktur pengisian daya yang terbatas. Biaya awal yang tinggi dapat menjadi hambatan bagi banyak konsumen untuk beralih ke EV. Yang kedua adalah keterbatasan infrastruktur pengisian daya. Jumlah stasiun pengisian daya EV masih terbatas, terutama di luar kota-kota besar. Hal ini dapat membuat EV kurang praktis dan nyaman digunakan, terutama bagi orang-orang yang sering bepergian jauh. Keterbatasan infrastruktur pengisian daya dapat menjadi hambatan bagi konsumen untuk beralih ke EV. Yang ketiga adalah kekhawatiran tentang jarak tempuh. Beberapa orang masih memiliki kekhawatiran tentang jarak tempuh EV dengan skala pengisian daya. Meskipun teknologi baterai terus berkembang, jarak tempuh EV masih belum sebanding dengan kendaraan berbahan bakar fosil. Hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi konsumen yang sering melakukan perjalanan jauh. Lalu selanjutnya adalah masa depan kendaraan listrik. Masa depan kendaraan listrik atau EV terlihat cerah dengan berbagai inovasi teknologi dan tren yang akan merevolusi cara kita berkendara. Inovasi yang paling menarik adalah baterai solid state. Inovasi ini berpotensi untuk meningkatkan jangkauan EV hingga lebih dari 1000 km dengan skala pengisian daya. Selain itu, ada inovasi integrasi dengan energi terbarukan.
Integrasi ini dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemandirian energi. Dan inovasi selanjutnya yaitu kendaraan otonom dan connected vehicles. Hal ini memungkinkan untuk berkomunikasi dengan infrastruktur jalan kendaraan lain dan pejalan kaki, sehingga meningkatkan keamanan dan efisiensi berkendara. Nantinya, EV otonom dapat menjadi moda transportasi yang umum digunakan, menawarkan kenyamanan dan kemudahan bagi para penggunanya. Untuk prospek pasar globalnya, diperkirakan bahwa prospek penjualan akan mencapai 30 juta unit pada tahun 2030 dan 120 juta unit pada tahun 2040. Jadi, kendaraan listrik atau EV adalah kendaraan yang menggunakan motor listrik dan ditenagai oleh baterai yang dapat diisi ulang, yang menawarkan solusi ramah lingkungan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara yang dihasilkan oleh kendaraan berbahan bakar fosil. Transisi ke EV sangat penting untuk membangun masa depan yang lebih bersih, mengurangi ketergantungan pada minyak bumi, dan meningkatkan efisiensi energi. Dampak positif dari EV mencakup peningkatan kualitas udara, penciptaan lapangan pekerjaan baru, dan penghematan biaya energi. Meskipun menghadapi tantangan seperti biaya awal yang tinggi, keterbatasan infrastruktur pengisian daya, dan kekhawatiran tentang jarak tempuh, masa depan EV terlihat cerah dengan berbagai inovasi teknologi yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan kenyamanan EV. Inovasi seperti baterai solid state, integrasi dengan energi terbarukan, dan kendaraan otonom diperkirakan akan semakin mendorong adopsi EV secara global. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai dampak transisi energi pada kendaraan listrik. Semoga apa yang telah kami jelaskan dan kami paparkan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian dari kami, terima kasih. Bye!